Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wa barik ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah pembelajaran Quran Hadis dari kelas PAI 4D yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama atas nama saudari Nurul Al-Hiram sebagai pemateri kedua, dan atas nama saudara Musaddiq yakni saya sendiri sebagai pemateri pertama. Adapun judul materi kami yang akan kami paparkan atau presentasikan pada kesempatan kali ini yakni hukum nun sukun dan tanwin. Baik, untuk menghabiskan waktu, kita akan mulai pada materi pertama. Materi pertama yakni makharijul huruf, yang berarti tempat keluarnya huruf. Makharijul huruf ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata kharaja yakhruju, yang berarti keluar. Sedangkan dalam terminologi, makharijul huruf merujuk pada lokasi atau tempat di mana huruf bunyi atau terbentuk. Dengan kata lain, ini adalah tempat keluarnya huruf saat diucapkan atau dibasilkan suara. Kemudian para ahli ilmu tajwid mengklasifikasikan makharijul huruf menjadi 17 jenis yang kemudian dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama al-jawf, yang kedua al-halqu, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khayshum. Yang pertama kita akan menjelaskan al-jawf, yang berarti rongga mulut. Al-jawf atau rongga mulut adalah tempat keluarnya bunyi huruf yang terletak pada rongga mulut. Dalam ilmu tajwid terdapat kategori huruf yang bunyinya keluar melalui rongga mulut yang disebut huruf jawf. Nah, terdapat 3 huruf jawf, diantaranya alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Ketiga huruf ini dapat berfungsi sebagai huruf mad maupun bukan sebagai mad dalam bacaan Al-Quran. Kemudian makharijul huruf yang kedua al-halqu, yang berarti rongga tenggorokan. Al-halqu yaitu tempat keluarnya bunyi huruf hijaiyah yang terletak pada tenggorokan atau kerongkongan. Adapun huruf diantaranya, yang pertama aksul halqu, yang berarti pangkal tenggorokan. Huruf diantaranya yakni huruf hamzah dan huruf ha. Kemudian yang kedua wasatul halqu, yang berarti tengah tenggorokan. Adapun huruf diantaranya yakni huruf ha dan huruf ain. Kemudian yang ketiga adnal halqu, yang berarti ujung tenggorokan. Adapun huruf diantaranya yakni huruf ghain dan huruf kha. Kemudian makharijul huruf yang selanjutnya yakni al-lisan, yang berarti lidah. Al-lisan artinya lidah, yakni huruf hijaiyah dengan tempat keluarnya lidah. Secara umum, huruf-huruf yang berasal dari lisan terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama aksul lisan, yang berarti pangkal lidah. Adapun huruf diantaranya yakni huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian yang kedua wasatul lisan, yang berarti tengah lidah. Adapun huruf diantaranya yakni huruf jim, shin, dan ya. Kemudian yang ketiga hafatul lisan, yang berarti tepi lidah. Adapun huruf diantaranya yakni huruf dha dan huruf lam. Kemudian yang keempat tarful lisan, yang berarti ujung lidah. Adapun huruf diantaranya yakni huruf nun, huruf ra, huruf ta, huruf dal, huruf ta, huruf tha, huruf dzal, huruf za, huruf sin, huruf zai, dan huruf sad. Kemudian makharijul huruf yang keempat adalah asy-syafatain, yang berarti bibir. Pada bagian bibir ini ditempati 2 makhraj dan mengeluarkan 4 huruf, yaitu yang pertama huruf fa, keluar dari dalamnya bibir yang bawah serta menempati dengan ujung gigi seri atas. Kemudian yang kedua huruf waw, ba, dan mim.
Kemudian huruf ini keluar di antara dua bibir, yakni antara bibir atas dan bibir bawah. Hanya saja pada waktu mengucapkan huruf waw, bibir membuka, sedangkan untuk mim dan ba bibir membungkam. Kemudian makharijul huruf yang terakhir adalah al-khayshum, yang berarti rongga hidung atau huruf-huruf yang keluar dari rongga hidung. Adapun huruf yang keluar dari al-khayshum yakni huruf mim dan huruf nun. Baik, materi selanjutnya yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nun mati atau nun sukun adalah nun yang tidak berharokat, yang tetap tak berubah ketika diucapkan atau ditulis, dihubungkan atau dihentikan, baik dengan kata benda, kata kerja, maupun huruf, baik di tengah ataupun di akhir. Kemudian tanwin. Bunyi tanwin ini sama dengan bunyi nun mati. Jadi aturan membacanya yaitu sama. Dalam penulisannya, tanwin adalah harokat rangkap yang terdiri dari fathatain, kasrotain, dan dhammatain. Jadi di dalam ilmu tajwid, hukum nun sukun dan tanwin ini ada 4 macam. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa. Hukum nun sukun dan tanwin yang pertama adalah izhar. Izhar artinya menerangkan atau menjelaskan. Cara membaca izhar yaitu apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ha, gha, ain, ha, dan kha, maka cara membacanya yaitu jelas tanpa adanya perubahan atau penyamaran suara. Contohnya, apabila nun sukun bertemu dengan huruf kha, contohnya man khaffat, kemudian naron hamiyah, min ghafur, min alaq, dan min ahli. Selanjutnya, hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham secara bahasa artinya melebur atau memasukkan. Idgham ada 2 macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Adapun huruf dari idgham yaitu waw, nun, mim, ya, la, lam, dan ra. Baik, idgham yang pertama adalah idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, sedangkan bi gunnah adalah dengung. Adapun huruf dari idgham bi gunnah yaitu waw, nun, mim, dan ya. Cara membaca idgham bi gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu waw, nun, mim, dan ya, maka cara membacanya yaitu dengan dengung. Contohnya, may yakul mim mithli hittatun naghfir miwali. Kemudian idgham yang kedua yaitu idgham bilah gunnah. Idgham artinya mentasydidkan atau memasukkan, sedangkan bilah gunnah adalah tanpa dengung. Huruf dari idgham bilah gunnah yaitu lam dan ra. Cara membaca idgham bilah gunnah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ra, maka cara membacanya tanpa dengung. Contohnya, mir rabbihim walakillah, mir rabbihim walakillah. Selanjutnya, hukum nun sukun dan tanwin yang ketiga adalah iqlab. Iqlab artinya menukar atau mengganti. Hukum bacaan disebut dengan iqlab, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah menyuarakan huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara mim dengan merapatkan 2 bibir serta mendengung. Huruf iqlab
cuman satu, yaitu ba. Contohnya mim ba'di, mim ba'di. Selanjutnya yaitu hukum nun sukun dan tanwin yang terakhir, yaitu ikhfa. Ikhfa menurut bahasa adalah samar-samar atau menyembunyikan atau menutupi. Huruf-huruf ikhfa yaitu ta, tha, jim, dal, zal, za, sin, shin, sod, to, dho, fa, qaf, dan kaf. Cara membacanya yaitu suara nun sukun atau tanwin masih terdengar, namun terasa samar antara izhar dan idgham. Selain itu juga terus bersambung dengan huruf berikutnya sehingga terdengar seperti bunyi eng. Contohnya, dzarratin syarwa wa anzala naran dzata, dakka dakka, hubba jamma, faman thaqulat innaka anta. Nah, itulah hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ikhfa. Jadi, hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4 macam, yaitu yang pertama izhar, yang kedua idgham, yang ketiga iqlab, dan yang terakhir adalah ikhfa.